renungi ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Am hasibal ladhina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu mengira mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh sangat buruk apa yang mereka sangka itu. Jadi banyak orang subhanallah berpikir, nggak masalah, buat dosa saja, toh nggak apa-apa. Ya. Terus aja dengan pelanggaran-pelanggaran agamanya. Dia pikir tidak akan kena hukuman. Mustahil teman-teman. Tidak akan pernah ada orang berbuat dosa luput dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin itu. Ya. Ada seorang da'i, saya mendapatkan cuma cuplikan ceramahnya, tapi saya mengambil pelajaran. Dia bilang, dia ketemu langsung dengan orang yang sedang menghadapi permasalahan itu. Bagaimana Allah Azza wa Jal cemburu dengan orang yang melakukan dosa-dosa ini. Tentu kalau dia tidak bertobat ya, harusnya dia bertobat tentunya. Tapi kalau dia tidak bertobat, Allah SWT akan menghukumnya. Dikatakan bahwasanya ada seorang anak muda yang menceritakan kepada da'i ini dan kemudian hadir majelisnya dan akhirnya dijadikan sebagai bahan ceramah. Dia bilang dulu waktu dia masih muda, dia sempat kenalan dengan seorang wanita. Kemudian sampailah terjadi pertemuan segala macam, terjadi hubungan bebas. Singkat cerita, hamil perempuan tersebut dan di luar nikah tentunya. Dan keluarganya menuntut, seperti umumnya biasa keluarganya menuntut supaya bertanggung jawab. Tapi subhanallah, laki-laki ini dia cerita sendiri, dia bilang dia tidak mau bertanggung jawab. Dia pikir ini kesempatan, dia lari, dia tinggalkan saja perempuan tersebut dan akhirnya dia tidak tahu ceritanya apa yang terjadi pada wanita itu, bagaimana terjadi dengan janin itu, pokoknya dia tidak mau tahu. Ringkas cerita, sekian tahun kemudian, dia bilang, berjalan waktu. Begitu berjalan waktu, dia bilang dia mulai pindah rumah bersama ibunya, bersama adik perempuannya. Dia bilang, tiba-tiba saja, saya pulang ke rumah, pulang dari kerja, saya temukan ibu saya pingsan. Sambil menangis, menetes air matanya gitu kan. Kelihatan bekas menangis gitu. Maka saya pun membangunkan ibu saya, setelah dia sadar lalu saya tanyakan, ada apa ibu? Dia bilang, adik perempuannya diperkosa oleh security komplek. Lalu dia bilang, tiba-tiba saya teringat tentang kejadian saya, tiba-tiba saja saya melihat subhanallah. Berarti peringatan Allah datang, padahal sudah sekian tahun. Adik saya yang jadi korban gitu. Ya. Tentu ada penyebabnya juga, mungkin karena adiknya juga sedikit jauh dari agama. Kalau ada adiknya soleh tidak akan terjadi. Maka terjadi pada saat, dia bilang cobaan Allah SWT pada saat itu. Saya pun mulai ketakutan. Ya, mulai saya menyadari kalau saya berbahaya efek dosa yang saya pernah lakukan, saya pernah tinggalkan orang bengkalikan. Dan akhirnya security itu pun melarikan diri dan tidak ada bertanggung jawaban. Dia bilang berjalan waktu, sudah selesai masalah adik saya, sudah mulai reda, saya menikah. Berjalan waktu, dia bilang, saya pun belum bertobat pada saat itu, saya cuma mengatakan, itu mungkin mulai ada perasaan kalau itu akibat daripada perbuatan dulu, tapi saya belum bertobat. Dia bilang berjalan waktu, kemudian Allah pun mengaruniai saya anak perempuan. Dia bilang setelah saya punya anak perempuan dan mulai membesar, mulai dewasa. Ternyata tiba-tiba istri saya pun saya pulang. Setelah sekian tahun ya. Saya pun belum bertobat pada saat itu. Dia bilang, saya pulang dari tempat kerja, saya temukan istri saya sampai sama keadaan dengan ibu saya. Menangis-nangis. Tapi dia hampir pingsan, belum sempat pingsan. Lalu saya sempat tahan dan saya mengatakan, ada apa istriku? Dia bilang anak kita diperkosa oleh temannya. Dan hamil di luar nikah. Maka dia mengatakan, pada saat itu saya justru makin tersentuh dan akhirnya saya mengatakan mungkin karena saya belum taubat maka saya taubat nasuha. Tadi da'i ini mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan para pelaku maksiat. Kenapa harus melakukan dosa apalagi tanpa taubat? Dan mereka tidak akan dibiarkan teman-teman sekalian. Tidak akan pernah dibiarkan. Jangan pernah teman-teman Anda ini menilai orang dengan kasat mata. Misal berapa banyak orang teman-teman tertipu dengan penampilan orang, ya. Misalnya pakaiannya, misalnya mobilnya, misalnya rumahnya tanpa dia melihat, tanpa dia tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi pada orang tersebut. Berapa banyak saya temui orang, penampilannya luar biasa, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, tapi penuh dengan 1000 permasalahan dalam hidupnya. Saya pernah temui seseorang yang beragama Katolik, orang China kebetulan datang di restoran kami di Jakarta, dengan seorang jemaah umroh kami, tapi sudah meninggal rahimahullah jemaah umroh ini, beberapa tahun yang lalu, tapi dia sempat datang, kemudian konsultasi dengan saya beberapa hukum agama. Kebetulan orang yang Katolik ini mendengarkan gitu.
Terus dia setelah saya jelaskan panjang lebar bagaimana solusi dalam masalah rumah tangganya, solusi mendidik anaknya, solusi masalah pekerjaannya, solusi masalah warisan, apa saja gitu. Maka tiba-tiba orang non-muslim ini bilang, Ustadz saya juga boleh bertanya gak? Saya heran, kok dia mau bertanya? Saya bilang kalau Anda bertanya berarti saya akan jawab dengan agama Islam. Dia bilang gak masalah, karena masalah yang sedang dihadapin oleh teman saya ini, ditunjuk si muslim ini, sama dengan saya hadapin. Saya pun punya masalah banyak dalam rumah tangga saya. Dan tadi pada saat Ustadz jelasin, saya rasa itu benar solusinya, gitu kan? Bagaimana bisa lebih sabar, bagaimana bisa muhasabah, beristighfar kepada Allah, mungkin ada dosa yang menjadikan masalah itu lahir, dan segala macam hal. Begitu juga dengan masalah pekerjaan, begitu juga dengan masalah realita kehidupan lah. Subhanallah, mereka menghadapi banyak permasalahan dalam hidup mereka. Banyak juga orang Islam tidak adil. Mereka menetapkan posisi diri mereka, itu dipertemukan dengan posisi orang lain, tapi tadi secara kasat mata, zahirnya saja. Dia miskin misalnya, dia lihat tetangganya kaya, dan orang non-muslim. Lalu dia mengatakan, oh saya menjadi orang muslim tapi begini kehidupan saya. Tapi ini orang kafir malah kaya raya. Tanpa dia tahu sebenarnya permasalahan apa yang sedang dihadapi orang tersebut. Cuma secara casing dia terpengaruh. Dan di sini dia tidak adil. Harusnya dia mempertemukan kondisi dia dengan orang non-muslim yang miskin juga. Dan pertemukan orang kaya kafir tadi dengan orang kaya muslim. Maka akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Saya pernah teman-teman, waktu awal saya ke Singapura dulu, puasa Allah pernah saya mampir silaturahim keluarga. Kemudian saya naik taksi, ada orang non-muslim yang supir taksinya kebetulan. Dan teman-teman kita dari turunan Chinese pada saat itu. Kemudian saya sewa mobilnya, saya ingin keliling, ingin tahu kondisi Singapura. Katanya orang bilang 1 jam keliling sudah mengelilingi negeri itu gitu. Saya bahasakan sama dia, lalu dia mengatakan oke, bisa. Kami sepakat lah. Subhanallah, saya ingat betul sepanjang jalan teman-teman dia berbicara tentang keluh kesah hidupnya. Susahnya kehidupan, ya ribut dengan istrinya, anak-anaknya ada yang nakal, ada yang sakit, pajak yang harus dibayar banyak kepada pemerintah, A, B, C, segala macam permasalahan. Saya lihat harusnya orang muslim tahu ini, gitu loh. Bagaimana kehidupan mereka sebenarnya tidak seperti yang banyak digambarkan oleh sebagian orang-orang muslim, seakan-akan kalau orang kafir itu selalu bahagia, selalu tentram, selalu indah itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu teman-teman sekalian. Tidak mungkin firman Allah SWT ini salah ataupun luput. Ya. Kalau ada kebaikan-kebaikan Anda lihat dari orang-orang kafir, misalnya Allah limpahkan rezeki kepada mereka, karena ada kebaikan yang dalam syariat Allah itu dianggap kebaikan. Misalnya bakti sama orang tua, bersedekah, ya, menjenguk orang sakit. Ini kan semua dalam syariat Allah SWT baik. Cuma karena mereka kafir, mereka tidak dicatatkan sebagai pahala di buku amalnya akan menyelamatkan atau meninggikan derajat mereka di surga. Tapi Allah habiskan itu di dunia dengan Allah balas. Kebaikan itu akan Allah balas dengan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Baik teman-teman sekalian. Kita coba lebih dalam masuk dan kita kerucutkan ke poin-poin yang akan saya sampaikan. Yaitu apa yang didapatkan kalau seseorang itu menjadi orang yang soleh dan solehah. Dan Anda dalam Islam punya hak untuk bertanya. Saya kalau sholat malam, saya diberi apa sama Allah? Saya kalau bersedekah, saya dapat apa? Saya dibalas apa? Saya kalau haji dan umroh, saya kalau bakti sama orang tua, saya kalau baca Quran, saya kalau berzikir, saya kalau berdoa. Boleh Anda tanya. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan semua itu. Tidak ada amal soleh yang tidak ada janji Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Atau fadilah dalam bahasa ceramah kita. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman mau rajin beribadah, kata kuncinya sebenarnya sederhana. Sebelum Anda mulai ibadah tersebut, maka selalu baca janji Allah dulu atau fadilahnya. Supaya Anda selalu termotivasi untuk mengerjakannya. Karena beda orang yang bangun sholat malam tanpa mengetahui keutamaannya dengan orang bangun sholat malam dengan tahu keutamaannya. Beda orang yang sedekah dengan orang yang tidak tahu keutamaan dengan orang yang sudah termotivasi dengan keutamaan. Ya. Bahwasanya Allah SWT akan ijabah doa kalau sholat malam. Allah SWT akan memenuhi hajat. Orang kalau sedekah akan dibalas oleh Allah SWT. Allah akan ganti. Ya. Apa yang dikeluarkan bahkan menjadi 10 kali lipat. Bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Itu cukup banyak contoh-contohnya. Secara substansial sudah kami jelaskan itu ya. Ada tema di YouTube selalu saya sarankan teman-teman ikuti. Saudaraku ini rahasia rezekimu. Ada juga keajaiban sedekah. Dahsyatnya sedekah. Sering kita sampaikan. Secara substansial sudah kita jelaskan sebenarnya dalil-dalilnya dan contoh-contohnya. Ini saya datangkan secara global saja gitu. Yang pertama, kalau Anda menjadi orang yang saleh dan salihah, yang Anda dapatkan adalah Allah menjanjikan untuk Anda kehidupan yang thayyibah. Apa itu kehidupan thayyibah, teman-teman?
Ahli tafsir berlomba-lomba menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. Saya bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala ini An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, predikat soleh dan soleha. Dan dia beriman, ini syaratnya, perbuatan baik harus dengan orang beriman. Karena orang kafir kalau berbuat baik, yang tadi saya kasih contoh dalam syariat Allah baik, kayak jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, Allah habiskan semua dengan memenuhi rezeki dia di dunia. Maka Allah mengatakan, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Nanti kita jelaskan mana thayyibah. Dan kami akan balas mereka dengan balasan pahala. Di dunia mereka dikasih kehidupan yang thayyibah. Dan di akhirat mereka akan diberikan balasan pahala lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin hanya dengan 2 rakaat sholat duha, Allah kasih mungkin dia sekian derajat di surga. Ya. Sekian banyak tambahan dayang-dayang, sekian banyak tambahan fasilitas-fasilitas. Bahkan kadang-kadang subhanallah dengan ibadah yang sederhana. Mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, Allah akan tanamkan baginya pohon kurma di surga. Berapa banyak kita bisa lakukan ini gitu kan. Dan kita bisa dapatkan. Dengan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari, dalam hadis sahih dikatakan Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Tidak ada sesuatu yang sulit. Bisa kita dapatkan semua itu. Ya. Dan sangat mudah, bukan sulit. Semua ibadah-ibadah ini dengan ringan, tapi Allah SWT balas dengan pembalasan yang sangat luar biasa gitu. Baik, kata para ulama, kalau teman-teman mau fahami lebih dalam juga makna thayyibah ini, thayyibah bermakna banyak sekali. Tapi secara gabungan kita katakan kualitas, berkualitas. Thayyibah itu berkualitas, ya. Jadi kalau ada makanan bagi orang Arab itu aromanya wangi, rasanya enak, penataannya rapi, pas gitu, maka mereka mengatakan thayyibah. Ya. Makanya kita disuruh cari dalam Al-Quran rezeki apa? Halalan thayyibah, yang dibolehkan dan yang berkualitas. Ayam halal dan kita disuruh kelola dengan baik kalau kita makan. Tapi kalau dia sudah tidak thayyibah, misalnya rusak, basi atau bangkai, nggak boleh dimakan. Karena tidak thayyibah, tidak berkualitas lagi. Maka Allah SWT menjanjikan kehidupan yang berkualitas. Kata para ulama tafsir, kalau kita gabungin ya, saya ringkaskan, ada yang mengatakan rezeki yang luas. Ada yang mengatakan lapang dada. Ada yang mengatakan qana'ah. Qana'ah itu kepuasan. Setiap kali apa yang Allah berikan selalu merasa cukup. Semua itu teman-teman tergabung dalam makna thayyibah. Dan Nabi SAW mengganti nama kota Madinah Al-Munawwarah dulunya Yathrib, diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, dan juga diganti dengan makna atau nama lain Thaba dan Thayyibah. Dua-dua maknanya sama tadi, berkualitas. Artinya tinggal di sana adalah hal yang menggembirakan, menenteramkan jiwa. Mungkin teman-teman yang umroh tahu itu bagaimana yang jadi penduduknya. Ya, kami pernah tinggal di sana dan luar biasa ketenteraman jiwa. Di hari-hari sekarang Madinah pun mendapat kota terbersih di dunia. Ya. Kota yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, Madinah adalah tempat sumber iman. Dia keluar, maka akan tetap kembali ke Madinah. Mau belajar yang benar tentang keimanan, pindah kota Madinah. Masih ada kuburan Nabi SAW, ada rumah Nabi SAW. Banyak ulama yang mewariskan ilmu beliau, lalu menyampaikan semua di dalam majelis-majelis tersebut. Dinamakan thayyibah, ketentraman jiwa. Ini janji Allah SWT yang pertama kalau Anda menjadi orang saleh. Baik, kalau ada yang berkata, Ustaz, saya sudah coba menjadi orang saleh dan salehah. Saya sudah hijrah. Tapi saya belum mendapatkan hayatan thayyibah tadi. Saya belum merasakan ada keistimewaan dengan hijrah saya itu. Maka jawaban saya sederhana. Karena Anda masih on proses. Anda masih melalui proses pembersihan kesalahan Anda. Berapa tahun Anda berbuat kesalahan selama ini? Mungkin Anda 15 tahun, 10 tahun. Anda berzina, Anda riba, Anda berbohong, Anda jauh dari agama, mungkin tidak sholat. Sekarang Anda baru tobat berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun?